Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah, kita sudah kembali belajar ya bahasa Arab dengan ustadz yang sama, pelajaran yang sama, walaupun hanya menggunakan video. Tapi ingat, walaupun pelajarannya sama, ustadznya sama, kelasnya baru. Berarti kalau kelasnya baru harus apa? Semangatnya juga harus baru. Semangat. Berarti kalau kelasnya baru, semangatnya juga harus baru. Nggak boleh semangatnya itu seperti leto, itu nggak boleh ya. Jadi semangat kita harus baru dan selalu tetap semangat. Oke. Nah, di pelajaran kita bahasa Arab ini, di materi bab pertama untuk kelas 4 bahasa Arab, jadi materi kita itu tentang apa Ustaz? Materi kita itu tentang at-ta'rifu bin nafsi. Nah, at-ta'rifu bin nafsi. Apa itu Ustaz at-ta'rifu bin nafsi? At-ta'rifu bin nafsi adalah memperkenalkan diri sendiri. Nah, jadi di dalam materi ini kita akan belajar memperkenalkan diri sendiri atau memperkenalkan kawan kita, tapi menggunakan bahasa Arab. Kalau biasanya sudah pernah anak-anak ustadz yang soleh dan soleha dengar biasanya di kelas kalau ada anak baru nih, ya perkenalkan nama saya, contohnya perkenalkan nama saya Rizky. Nah, itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dalam materi ini kita akan belajar perkenalan itu menggunakan bahasa Arab. Bisa ya nanti ya, insya Allah bisa. Kalau kita rajin, kalau kita suka, kalau kita mau, pasti bisa. Karena tidak ada orang yang tidak bisa. Yang ada itu hanya orang yang tidak mau. Paham ya? Oke. Jadi di materi at-ta'rifu bin nafsi ini Ustadz akan menjelaskan secara bertahap. Oke, jadi tidak langsung semuanya Ustadz jelaskan. Ustadz akan jelaskan secara bertahap. Tahap pertama adalah perkenalan secara singkat. Oke, tahap pertama perkenalan secara singkat. Tahap kedua yaitu perkenalan saat kita bertemu, saat kita bercakap atau berbicara kepada orang yang kita temui, atau kita bertemu dengan kawan kita di jalan. Dan itu termasuk kita belum kenal sama dia. Nah, itu kita akan pelajari di tahap kedua. Nah, di tahap ketiga kita akan belajar tentang bagaimana cara memperkenalkan tempat tinggal kita, hobi kita, cita-cita kita, seperti itu ya. Nah, jadi di video kali ini, di video Ustadz yang pertama ini, Ustadz akan menjelaskan yang mana dulu Ustadz? Ustadz akan menjelaskan yang tahap pertama dan tahap kedua. Sebelum kita masuk ke tahap percakapan atau tahap pembelajaran percakapan at-ta'rifu bin nafsi, Ustadz akan mengingatkan tentang pelajaran kita dulu saat kelas 3. Dulu pas kelas 3 pernah belajar tentang domir mutasil, pernah ya? Masih ingat enggak domir mutasil? Nah, kalau nggak ingat Ustadz ingatkan lagi. Domir mutasil adalah kata ganti yang disambung. Domir kata ganti, mutasil adalah disambung. Contohnya hu, ha, ka, ki. Nah, itu adalah domir mutasil. Sudah pernah kita pelajari di dalam saat kelas 3 tahun kemarin. Nah, di kelas 4 di dalam percakapan ini kita akan banyak menemukan bukan domir mutasil, tapi lawan katanya, yaitu domir munfasil. Jadi domir munfasil yang akan kita temui saat percakapan. Contohnya apa Ustaz domir munfasil itu? Oh ya, domir munfasil adalah kata ganti yang terputus atau tidak disambung. Nah, kalau tadi domir mutasil kata ganti yang disambung, domir munfasil adalah kata ganti yang tidak disambung atau terputus. Nah, ya. Contohnya apa Ustaz domir munfasil? Domir munfasil yang akan kita pelajari, yang akan kita sering temui di percakapan at-ta'rifu bin nafsi ini adalah contohnya ana, artinya saya, anta, artinya kamu laki-laki, anti, artinya
Huwa artinya dia laki-laki, hiya artinya dia perempuan. Nah, hanya itu saja domir munfasil yang akan kita sering temui di dalam percakapan at-ta'rifu bin nafsi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran at-ta'rifu bin nafsi, percakapan perkenalan di tahap yang pertama, yaitu perkenalan secara singkat. Oke? Nah, di situ ada dua orang anak. Yang pertama ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Nah, yang anak laki-laki itu bernama Bakrun dan yang anak perempuan itu bernama Khadijatun. Ini sesuai buku ya, jadi boleh sambil dibuka bukunya halaman 2 buku bahasa Arabnya. Nah, jika anak laki-laki ini ingin memperkenalkan dirinya secara singkat, dia hanya akan mengatakan ana Bakrun. Saya adalah Bakrun artinya. Jika anak perempuan, ana Khadijatun. Saya adalah Khadijah. Nah, jadi setiap anak yang memperkenalkan dirinya secara singkat, dia hanya menambahkan domir munfasil ana. Ya, ana artinya apa? Ana artinya saya. Nah, Ustadz kasih contoh misalnya anak laki-laki itu bernama Rizky misalnya. Nah, dia ingin memperkenalkan dirinya, maka dia akan berkata seperti ini. Ana Rizky. Saya adalah Rizky. Nah, lalu jika anak perempuan itu bernama Putri misalnya, dia akan berkata seperti ini. Ana Putri. Berarti artinya saya adalah Putri. Faham ya? Oke, lalu jika ada dua orang anak, jika anak laki-laki ada dua, itu sudah ada dua, dan anak perempuan juga ada dua. Nah, antara mereka dua itu saling menunjuk dan menyebutkan nama mereka, tapi menyebutkan nama kawannya, bukan nama dia sendiri. Contoh seperti ini. Si Bakrun ini menunjuk kawannya dan menyebutkan nama kawannya. Contoh, jika anak laki-laki, anta Rizky. Ya, berarti artinya kamu adalah Rizky. Jika perempuan, anti Putri. Nah, berarti artinya apa? Kamu adalah Putri. Hanya menambahkan domir munfasil anta atau anti sesuai dia laki-laki atau perempuan. Oke, kalau anta adalah kamu laki-laki, kalau anti kamu perempuan. Oke, jika ada temannya satu lagi datang, nah jadi sebelumnya mereka berdua nih. Nah, sekarang bertiga karena ada temannya lagi, yang satunya lagi datang. Tapi si Rizky tadi, yang temannya tadi belum tahu kalau temannya yang ini namanya siapa. Jadi si Bakrun ini mau ngenalin temannya yang baru itu sama Rizky. Nah, gimana si Bakrun cara memperkenalkannya secara singkat? Bakrun akan mengatakan seperti ini. Huwa Atsal, misalnya namanya Atsal. Huwa Atsal. Jadi artinya dia adalah Atsal. Nah, seperti itu. Si Bakrun memperkenalkan Atsal kepada Rizky. Nah, sama dengan perempuan. Kalau perempuan, jika ada temannya yang datang, si Khadijah ini ingin memperkenalkan temannya yang baru itu kepada si Putri tadi. Nah, si Khadijah akan mengatakan seperti ini kalau perempuan. Misalnya namanya itu teman yang baru datang adalah Nada misalnya. Hiya Nada. Hiya Nada. Artinya dia adalah Nada. Ya, jadi hanya menambahkan domir munfasil huwa atau hiya. Jadi sesuai dia laki-laki atau perempuan. Kalau huwa artinya dia laki-laki. Kalau hiya artinya dia perempuan. Sampai di sini sudah paham ya untuk tahap pertama perkenalan secara singkat. Oke, maka dari itu kita lanjut kepada tahap kedua, yaitu perkenalan saat kita bertemu dengan seseorang di jalan yang belum kita kenal. Nah, jadi anak-anak Ustadz yang solih-solihah bisa membuka bukunya lagi di halaman 4. Itu ada gambar percakapan di situ. Nah, Ustadz akan mengambil beberapa hal yang penting saja yang akan Ustadz masukkan kepada tahap kedua perkenalan ini. Nah, jika ada dua orang anak lagi nih,
Kita memakai nama yang pertama namanya Adam, yang kedua namanya Rizki ya. Lalu mereka bertemu di sebuah tempat dan mereka akan memulai percakapan. Dimulai dari Adam dulu misalnya. Si Adam mengatakan Assalamualaikum. Lalu si Rizki menjawab Waalaikumsalam. Nah seperti itu. Lalu si Adam akan bertanya kepada Rizki, namanya siapa? Mas muka ya akhi. Lalu si Rizki menjawab Ismi Rizki. Wa anta. Lalu si Adam menjawab Ismi Adam. Oke, untuk kalimat Assalamualaikum, Waalaikumsalam itu tidak usah kita bahas artinya ya. Kita membahas yang selanjutnya saja, yaitu kata Mas muka ya akhi. Nah perhatikan kata kalimat Mas muka ya akhi. Nah itu artinya apa Ustadz? Mas muka artinya siapa nama kamu. Di situ ada domir muttasil ka, yaitu domir mutasil dari anta, yaitu kamu laki-laki. Selanjutnya adalah ya akhi, wahai saudaraku. Jadi keseluruhannya siapa nama kamu wahai saudaraku, seperti itu. Jika untuk perempuan, kalau tadi mas muka ya akhi itu adalah untuk laki-laki. Jika kita bertanya kepada perempuan, maka akan berubah seperti ini. Mas muki ya ukhti. Nah, mas muki ya ukhti artinya sama tidak Ustadz? Sama artinya. Artinya tetap siapa nama kamu wahai saudaraku, tapi hanya berubah domir mutasilnya saja dan di akhir katanya. Kalau tadi domir mutasil yang kita pakai ka untuk laki-laki, nah kalau untuk perempuan kita memakai ki, yaitu domir mutasil dari anti. Lalu yang terakhir ada akhi, berubah menjadi ukhti, yaitu saudara perempuan. Faham ya? Jadi jika kita bertemu dengan laki-laki atau teman kita laki-laki, kita akan bertanya seperti ini, Mas muka ya akhi. Jika yang kita tanyakan adalah perempuan, maka kita akan bertanya seperti ini, Mas muki ya ukhti. Oke. Lalu kita kembali ke gambar percakapan tadi. Mas muka ya akhi sudah kita bahas. Selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan itu, yaitu Ismi Rizki wa anta. Nah itu artinya apa Ustadz? Ismi nama saya, Rizki wa anta dan kamu. Jadi keseluruhannya nama saya Rizki dan kamu. Dan di akhir si Rizki ini bertanya kepada Adam, wa anta. Nah di kata wa anta itu menggunakan domir munfasil anta ya, domir munfasil anta yang dipakai. Tapi jika tadi yang pertama yang bertanya adalah perempuan, harus menjawab seperti ini, Ismi Khadijah wa anti. Nah karena dia akan bertanya kepada orang yang bertanya nama dia tadi di awal, dan orang yang bertanya nama dia tadi di awal adalah perempuan, maka dia akan berkata Ismi Khadijah wa anti menggunakan anti, yaitu domir munfasil untuk perempuan, kamu perempuan. Oke? Sampai di sini sudah paham? Insya Allah paham ya. Tugasnya apa Ustadz? Tugasnya adalah menulis kembali percakapan yang ada Ustadz tunjukkan ini fotonya, yang udah Ustadz beri nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ditulis di mana Ustadz? Di buku tulis ditulis, tapi menulisnya sesuai dengan nama yang anak-anak suka. Contohnya Mas muka ya akhi, Ismi, boleh yang lain, misalnya mau nama sendiri juga boleh. Tapi harus sesuai, yang ditanyakan itu perempuan apa laki-laki. Jika ingin mengubahnya yang ditanyakan adalah perempuan, maka dia harus bertanya Mas muki ya ukhti. Jika yang ditanyakan ingin laki-laki, berarti Mas muka ya akhi. Oke? Nah, oke, anak-anak Ustadz yang solih dan solihah, gimana
Paham atau tidak dengan penjelasannya? Jika tidak paham, bisa telepon Ustadz atau bisa WA Ustadz aja ya. Bisa nanya langsung, bisa nanya secara langsung sama Ustadz ya, lewat WA atau lewat telepon. Nah, jangan lupa tugasnya dikumpulkan terakhir kapan? Terakhir hari Sabtu. Oke? Ustadz akhiri, sebelum Ustadz tutup, Ustadz ingatkan, jangan lupa belajar, jangan bosan-bosan membaca buku. Karena jika kita sudah terbiasa atau sering membaca bahasa Arab yang ada di buku itu, insya Allah mulut kita akan terbiasa mengucapkan kalimat bahasa Arab. Yakin itu, kalau kita sering pasti kita bisa. Oke, Ustaz tutup pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.